Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Hendra dalam pembelajaran fisika online. Dan sebelum itu, marilah kita memohon kepada Allah agar selalu berada dalam pelindungannya. Dan Bapak juga berharap semoga anak semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling utama sekali selalu dalam keadaan tetap semangat. Oke anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada materi pembelajaran kita yang baru, yaitu tentang elastisitas. Dan saat kita mendengar kata elastisitas, mungkin yang terbayang sama kita ini adalah materi yang membahas tentang benda-benda elastis seperti karet, kulit, pegas, atau per. Oke, itu semua tidaklah salah, alias dikatakan benar juga. Oke, supaya lebih jelas tentang materi elastisitas, tentang benda-benda elastis, akan kita bahas dan kita tuntaskan di kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu mungkin ada yang bertanya, apa sih pentingnya atau kegunaan kita mempelajari materi elastisitas ini dalam kehidupan kita? Oke, untuk menjawab itu semua, marilah kita lihat di video berikut ini. Nah, salah satu penerapan dari sifat elastis benda itu pada sepeda motor. Sepeda motor bisa berjalan mulus, itu akibat satu alat yang namanya shock breaker. Terus selanjutnya, itu penerapan elastis benda itu pada panah. Anak panah bisa melaju dengan cepat akibat dari sifat elastis pada busur. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penerapan dari elastis benda. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi elastisitas, tapi seperti biasa Bapak akan memaparkan submateri di materi elastisitas kali ini. Di materi ini ada 3 submateri yang harus kita kuasai. Yang pertama itu adalah tentang konsep benda elastis dan plastis. Terus yang kedua itu adalah tentang sifat keelastisitasan benda. Terus yang ketiga adalah hukum Hooke dan susunan pegas. Oke. Submateri yang pertama yaitu tentang konsep benda elastis dan plastis. Dua kata ini, elastis dan plastis, mungkin tidak asing lagi sama kita. Mungkin kita sering mendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak menjelaskan terlalu detail tentang konsep ini, kita coba mereview pelajaran kita waktu SMP, yaitu tentang konsep gaya. Kita ketahui, gaya merupakan tarikan atau dorongan. Dengan adanya gaya, bisa membuat benda yang diam bisa bergerak. Atau kebalikannya, benda yang bergerak bisa menjadi diam. Berarti peran gaya yang pertama itu bisa merubah posisi benda atau kecepatan benda. Selanjutnya, gaya bisa merubah bentuk benda. Seperti kasus yaitu batu besar yang apabila kita pukul dengan menggunakan alat, bisa menyebabkan batu tadi hancur menjadi kerikil. Ini membuktikan bahwa gaya bisa rubah bentuk benda. Tetapi ada satu benda yang apabila kita beri gaya, bentuknya berubah, tetapi setelah kita lepaskan gaya pada benda tersebut, benda tadi akan kembali ke bentuk semula. Benda inilah yang kita sebut dengan benda elastis. Contohnya apa? Yaitu seperti karet dan pegas. Karet dan pegas itu kita sebut dengan benda elastis. Kenapa? Karena setelah kita beri gaya, benda tadi akan kembali ke bentuk semula. Oke, lawan dari benda elastis yaitu adalah benda plastis. Artinya apa? Benda yang telah kita beri gaya mengalami perubahan bentuk, tetapi tidak bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya apa? Yaitu plastisin yang kita bentuk tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Batu yang kita hancurkan tidak bisa menyatu kembali. Contohnya selanjutnya adalah tanah liat dan keramik, kaca, dan lain sebagainya. Oke, jadi dapat. Oke anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan masuk ke submateri yang kedua, yaitu tentang sifat keelastisitasan benda. Oke, sifat elastis benda itu yang pertama itu adalah tegangan, atau nama lainnya adalah stres. Benda jika kita beri gaya, artinya kita tarik atau kita tekan, itu akan mengalami tegangan. Tegangan itu sendiri itu merupakan besar gaya yang diberikan terhadap luas penampangan benda tersebut. Sehingga tegangan dapat kita rumuskan dengan sigma sama dengan gaya yang diberikan per luas penampangnya. Dengan keterangan F itu adalah gaya yang kita berikan,
A ada luas penampangan dengan satuan meter persegi. Sigma itu sendiri adalah tegangan dengan satuan Newton per meter persegi. Dan selanjutnya sifat yang kedua itu adalah regangan atau strength. Jadi, saat kita menarik suatu benda, selain benda mengalami tegangan, benda juga mengalami regangan. Regangan itu sendiri itu merupakan perbandingan pertambahan panjang dengan panjang mula-mula benda tersebut. Sehingga, nampak sama kita, benda yang awalnya panjangnya L0, kita tarik dengan GF, sehingga panjangnya bertambah menjadi L1. Pertambahan panjang itu kita sebut dengan L dikurang L0. Dan kita dapatkan rumus regangan, yaitu perbandingan pertambahan panjang delta L dibanding dengan panjang mula-mula, yaitu L. Oke, dengan keterangan delta L itu adalah perubahan panjang dengan rumus L dikurang L0, panjang akhir dikurang panjang awal, di mana L0 itu adalah panjang mula-mula, L adalah panjang akhir, sedangkan E kecil itu sendiri adalah regangan. Oke, demikianlah penyampaian materi submateri pertama dan kedua. Oke, terima kasih. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.